Persoalan Habib dan non Habib, orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu loh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyalahkan Gus Miftah dengan kalimat-kalimat atau apa yang telah disampaikan oleh beliau dalam video yang barusan saya tonton tadi. Tidak apa-apa, nanti Mbak Idwa mau tidak setuju dengan saya, mau membela Gus Miftah, tidak apa-apa. Dan kenapa saya mau nyoroti ataupun menyalahkan Gus Miftah? Karena saya yakin Gus Miftah disalahkan atau dikritik oleh orang sekelas saya itu tidak akan marah. Tetapi ini penting disampaikan dan harus saya sampaikan Mbak Idwam, terutama di depan Mbak Idwam ini tidak ada settingan, ini mengalir saja Mbak Idwam ya. Karena kita tidak biasa nyeting ini juga baru datang jam 8, datang jam 2 siang. Orang gila ini. Kalau nggak saya yang daftar di sini Pak Roberto Alawiyah, saya diundang. Channel Laskar Sabilillah 19 Cilacap. Siap menghadiri undangan MDRA. Begitu ya, siap? Iya, saya siap. Tapi syaratnya apa? Hah? Syaratnya apa? Live. Live ya? Live. Saya mau. Beneran mau? Dengan beneran? Pak Taufik. Dengan Habib Taufik Asegaf? Ya. Tapi saya nggak ikut ya, saya takut. Parah banget. Enggak. Saya mau. Oh, ya. Tapi bertemu langsung begitu. Langsung, jangan live yang kayak di channel pada Suka TV itu, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man istahdahu bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah, setelah saya mendengarkan videonya Gus Miftah, walaupun mungkin ini video lama, tapi saya akan menyorotinya Mbak Idwam karena menarik. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyalahkan Gus Miftah dengan kalimat-kalimat atau apa yang telah disampaikan oleh beliau dalam video yang barusan saya tonton tadi. Tidak apa-apa, nanti Mbak Idwa mau tidak setuju dengan saya, mau membela Gus Miftah, tidak apa-apa. Dan kenapa saya mau nyoroti ataupun menyalahkan Gus Miftah? Karena saya yakin Gus Miftah disalahkan atau dikritik oleh orang sekelas saya itu tidak akan marah. Tetapi ini penting disampaikan dan harus saya sampaikan Mbak Idwam, terutama di depan Mbak Idwam ini tidak ada settingan, ini mengalir saja Mbak Idwam ya. Karena kita tidak biasa nyeting ini juga baru datang jam 8, datang jam 2 siang. Orang gila ini. Baik, Gus Miftah mengatakan bahwa orang-orang yang meyakini habaib bukan sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya besok di akhirat diputuskan bahwa beliau-beliau ini para habaib adalah dzurriyyatun Nabi, betapa malunya kita yang meyakini habaib bukan dzurriyyatun Nabi di hadapan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah menurut saya Mbak Idwam. Justru kita yang saat ini meyakini habaib bukan sebagai dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata besok di akhirat para habaib adalah dzurriyyatun Nabi, kita akan diapresiasi oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kita tidak sembarangan untuk mengisbat nasab yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperketat prosedur. Siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyatun Nabi harus diperketat, ditanyakan, didetailkan sedetail mungkin. Bukan hanya kitab sezaman, tapi saat ini memang sudah ada ilmu filologinya juga dipakai. Kemudian ada ilmu DNA-nya dipakai. Semuanya harus diperketat, tidak sembarangan. Saya membayangkan seumpama Presiden Jokowi ataupun ada seorang presiden yang lama tidak bertemu dengan cucunya, Mbak Idwam. Ya, kemudian ada anggota keamanan yang mungkin baru, begitu Mbak Idwam. Kemudian ini cucunya masuk dengan tanpa prosedur, otomatis akan dicegat oleh pengawal presiden ataupun security yang mengamankan keamanan presiden, yang menjaga keamanan presiden. Walaupun ternyata ini cucu beneran,
pasti orang yang menjegal cucunya presiden ini akan diapresiasi oleh presiden karena tidak sembarangan memasukkan orang atau tidak sembarangan untuk keamanan yang telah diberikan tugas yang telah diberikan kepada security tersebut, tidak sembarangan. Siapapun kalau tidak ada tidak jelas ya harus tidak boleh masuk ke ruangan ataupun ke berdekatan dengan presiden karena membahayakan. Walaupun ternyata nanti cucu orang ini memang cucunya presiden betul, oh ini cucu saya. Tapi security tidak akan pernah disalahkan oleh presiden karena security ini memenuhi ataupun menggunakan Mbak Idlam ya, prosedur dalam menjaga keamanan presiden. Begitu pula kita saat ini yang meyakini Habaib bukan sebagai dzurriyyatun nabi, tentunya walaupun ternyata Habaib ini dzurriyyatun nabi, tetapi kita memperketat. Apalagi sudah ada indikasi-indikasi besar bahwa mereka bukan dzurriyyah. Kok kita taslim saja, saya kira justru itu yang akan disalahkan oleh Kanjeng Nabi. Kok sembarangan kamu ada orang yang terindikasi besar bukan cucu saya kok kamu taslim saja. Nah itu yang pertama Mbak Idam. Cocok apa orang konjenengan terserah nanti di komentari. Kemudian yang kedua Mbak Idam, istilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci ini juga salah menurut saya Gus Miftah dalam hal ini. Walaupun tidak tahu beliau menggunakan kalimat ini dari siapa, tapi saya lihat banyak muhibbin yang menggunakan kalimat ini Mbak Idam, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Berarti Gus Miftah dan muhibbin yang lain menuduh saya jenengan adalah orang-orang yang membenci para habaib. Ya enggak? Membenci para habaib. Padahal, nah ini, kita itu bukan membenci, tapi hanya mengimbangi, begitu. Kita tidak membenci habaib, tapi hanya mengimbangi. Ada sebagian dari orang-orang yang ekstrim dalam memperjuangkan nasabnya Kanjeng Nabi itu wajar-wajar saja karena apa mengimbangi banyak dari mereka yang seperti itu kok. Walaupun saya tidak setuju ataupun tidak sependapat kalau terlalu ekstrim lah, terlalu yang ngawur begitu Mbak Idlam. Nah ini mungkin mukadimah dari apa yang akan kita obrolkan pada kesempatan hari ini Mbak Idlam. Ini belum menggunakan dalil ya, tapi yang pertama bahwa kita memperketat prosedur untuk meyakini siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi kan ada dasarnya dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Walam tazal ansabu alil bait ya madbutah ala tatawulil ayyam, bahwa selalu nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan terjaga sepanjang masa, begitu maksudnya. Maka dalam meyakini siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi harus menggunakan prosedur yang sangat ketat. Untuk prosedur bertemu presiden saja juga sebegitu ketat, masa untuk memasukkan seseorang sebagai cucunya Kanjeng Nabi kita kok hanya husnudzon, kan aneh. Oke Mbak Idlam, monggo Mbak Idlam, apa yang akan panjenengan tanggapi dari tanggapan saya tentang video Gus Miftah yang barusan kita lihat bareng-bareng tadi Mbak Idlam? Mau setuju dengan saya atau mungkin akan membantah saya? Monggo Mbak Idlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya itu banyak setujunya dengan Kang Wahib, tapi saya mencoba untuk tidak sependapat dengan beliau, walaupun mungkin satu kali ini ya. Gus Miftah menyampaikan betapa malunya kita ketika besok berhadapan dengan Rasulullah di akhirat. Andai berhadapan dengan Rasulullah di akhirat, bila habaib ternyata itu dzurriyyah Nabi. Saya ini punya sudut pandang lain, punya dua sudut pandang menyikapi Gus Miftah ini. Ya. Menyikapi pernyataannya maksudnya. Pernyataan beliau itu ada salahnya, banyak salahnya ya, tapi ada benarnya juga. Oh ya? Ya. Kalau salahnya jelas, benarnya? Salahnya jelas, salahnya saya itu argumentasinya ikut jenengan. Oke. Benarnya gimana? Benarnya, cuma saya belum tahu ini video itu dibuat kapan. Iya. Tapi menarik. Tapi menarik. Kalau pernyataan itu disampaikan dulu, ya, sebelum ada polemik nasab, menurut saya itu ada benarnya. Karena kita sendirilah, ya, saya dan panjenengan kan dulu kan taunya itu Habib itu dzurriyyah Rasul berdasarkan syuhrah wal istifadah. Ya, Gus Miftah memberi statement begitu, itu ada benarnya. Itu menurut pandangan saya. Kenapa benar? Ini bukan secara ilmiah ya. Ini secara manusiawi. Iya. Syuhrah wal istifadah, semua ulama mengatakan bahwa habaib itu dzurriyyah Rasul, dan belum adanya tesisnya Kiai Imad kok kita
berani-beraninya menganggap Baklawi bukan cucu Nabi, terus kita tidak punya dalil. Ya, ya, ya. Dengan landasan tidak punya dalil. Karena Ya, ya, sebelum Kiai Imad muncul, sebenarnya sudah banyak yang tahu bahwa Habib ini memang bukan cucu Nabi dan punya dasarnya, punya argumentasinya begitu. Dan punya keyakinan. Dan punya keyakinan otomatis. Ya. Nah, kalau hal tersebut kita mengingkari Habaib Dzurriyyah Nabi, tidak ada landasan keyakinan apa-apa, nah otomatis kita kan besok malu di akhirat. Ya, ya, ya. Normalnya begitu. Walaupun kalau pribadi saya sendiri ya, sebelum tesis Kiai Imad muncul, saya tidak meyakini bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi berdasarkan kelakuannya Habib banyak yang dawir dan batil atas dasar landasan itu, bukan landasan teori ilmiah kayak Kiai Imad loh. Ya. Cuma berlandaskan masa cucu Nabi kelakuannya begitu, saya nggak percaya. Itu pun menurut saya dibenarkan. Ya, ya. Iya kan? Oke. Itu saja menurut saya perbedaan sudut pandangnya begitu. Oke, berarti Kalau ini nambahin. Monggo. Nah, ya ini saya pernyataan yang kedua saya malah sangat tidak setuju. Gimana? Maksudnya? Yang mengatakan lebih baik salah mencintai bagaimana daripada salah membenci. Nah ini kalau saya kan tadi mengatakan kita tidak membenci mereka, kita hanya mengimbangi gitu. Ini ada dua kesalahan. Siapa? Gus Miftah. Gus Miftah. Iya, bukan saya ya. Ya silakan. Satu, yang menolak nasab Ba'alwi itu kan bukan atas dasar benci. Itu saya yakin. Ya. Justru karena saking cintanya kepada Rasulullah, jadi mereka begini. Itu. Yang kedua, kesalahan yang kedua, ketika Anda itu membenci yang salah, otomatis akan membenci kebenaran. Minimal nggak mau mikir mana yang benar. Karena sudah terlalu mencintai yang salah. Gitu ya? Iya, ini sudut pandang saya. Karena sudah terlalu mencintai habaib yang jelas-jelas secara DNA dan filologi. Satu lagi, tesisnya Kiai Imad itu mereka bukan cucu Nabi. Kok kita cinta, otomatis kita akan membenci yang benar. Membenci yang benar secara ilmiah. Membenci kebenaran, akhirnya begitu. Tidak mau menerima apa yang benar. Dan tidak mau mikir. Begitu ya. Karena cinta kan identik dengan mau mikir. Nggak mau mikir. Iya kan? Iya. Karena sudah terlalu cinta. Dalam hal ini ada apa namanya ya? Hadis apa bukan yang saya tidak paham, tapi yang jelas saya ingat al-hubbu yu'mi wa yusimmu. Cinta itu bikin buta dan tuli, Mbak Idham. Oke, lanjutkan. Ya, itu saja dulu. Monggo panjenengan. Berarti sudut pandangnya Mbak Idham terkait dengan videonya Gus Miftah yang pertama bahwa ada benarnya kalau sampai mengatakan atau meyakini habaib bukan dzurriyyatun Nabi, ternyata mereka adalah dzurriyyah, betapa malunya besok kita di akhirat. Itu ada benarnya kalau memang tidak ada problem. Ya, tiba-tiba kok seperti itu. Tetapi saya kira tasawurnya ataupun prakteknya kan sangat susah. Itu terjadi pada kaum Nahdliyin khususnya, karena yang berpolemik nasab ini adalah orang-orang NU. Dulu saya sendiri Mbak Idham, ketika polemik ini belum muncul, ketika saya melihat habaib yang tidak sesuai dengan syariat atau mungkin harokah dakwah tidak sesuai dengan harokah dakwah yang selama ini kita lihat ataupun harokah dakwah yang dilakukan oleh para sahabat dan Kanjeng Nabi, saya akan selalu husnudzon, Mbak Idham. Itu yang terjadi dalam diri saya ketika bersinggungan dengan seseorang yang saya anggap sebagai cucunya Kanjeng Nabi, habaib pada saat itu. Mohon maaf, misalkan ada habaib yang tidak melakukan syariat, sholat atau apapun, saya akan menggunakan satu hal, husnudzon lah, wong putune Kanjeng Nabi lah, wong itu kan cucu Rasulullah. Walaupun sekarang begitu, suatu saat dia akan pasti bertobat dan pasti husnul khotimah. Maka dengan demikian saya tidak akan pernah berani apalagi mengungkapkan sesuatu yang tidak enak bagi habaib yang bersangkutan. Untuk suudzon saja tidak berani, Mbak Idham. Walaupun dalam sikap saya mungkin berani untuk tidak sependapat ataupun tidak setuju dengan sikap-sikap beliau, tetapi di sini tidak akan pernah mengatakan beliau bukan cucu Nabi, tapi akan selalu berhusnudzon bahwa suatu saat dia akan menjadi manusia yang baik karena di dalam dirinya ada DNA-nya ataupun ada titisannya Kanjeng Nabi, Mbak. Tetapi apabila pada saat ini ada banyak amarah, ada banyak tanda, ada banyak hujah yang memperkuat bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi, kok masih tetap mengatakan mereka sebagai dzurriyyah, ini yang saya kira aneh. Yaitu mungkin yang panjenengan sampaikan terlalu mencintai. Apapun ketika sudah sampai kalimat terlalu, saya kira tidak baik. Kebaikan apabila
sudah melampaui batas juga akan menjadi tidak baik, Mbak Idham. Semuanya itu kalau sudah mengandung ataupun sudah dikatakan israf atau sudah berlebihan akan tidak baik. Maka di dalam kita bersyariat banyak tuntunan untuk melakukan sesuatu, yang penting istiqomah, terus menerus, continue, lanjut. Misalkan kita jarang membaca Al-Quran, begitu baca langsung satu kali khatam, tapi setelah itu tidak pernah baca lagi, itu tidak disukai oleh agama, dibandingkan dengan satu hari membaca mungkin satu ayat tapi terus-terusan sampai khatam. Adwa muha wa ingkola, itu yang disukai di dalam melakukan sebuah kebaikan, walaupun sedikit tapi terus-terusan, daripada banyak tapi tidak pernah melakukan lagi. Nah, itu berarti banyak melakukan sebuah ibadah, banyak tapi tidak pernah melakukan lagi. Saya kira itu ya yang namanya israf, berlebihan, sehingga israf ini, berlebihan ini tidak dibenarkan. Contoh lagi, di dalam kita berwudu, di dalam kita melakukan wudu, itu kan sunnahnya setiap kali basuhan 3 kali basuhan kan, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan juga 3 kali, taslis melakukan 3 kali di dalam kita melakukan di dalam melaksanakan ataupun menunaikan rukun-rukunnya wudu. Tetapi kalau sudah lebih dari 3, malah makruh. Makruh itu tidak disukai. Membasuh muka sampai 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali itu tidak baik. Bukan berarti itu 3 kali baik, kemudian 9 kali lebih baik lagi, tidak. Ya, maka dalam hal ini pun sama, saya kira ketika kita mencintai seseorang kok berlebihan akan tidak baik. Apalagi ini kaitannya dengan nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya kira ketika ternyata besok habaib adalah dzurriyyatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak malu di hadapan Rasulullah. Mohon maaf Kanjeng Nabi, saya kira mereka bukan dzurriyyahmu, wong kelakuannya seperti itu. Mohon maaf Kanjeng Nabi, saya kira mereka bukan cucu panjenengan, karena sesuai dengan zaman yang kami alami pada saat di dunia seperti ini, ada DNA, ada biologi, ternyata tidak cocok sama sekali dengan ilmu yang kami alami, dengan zaman yang kita alami, bahwa mereka adalah cucunya panjenengan. Saya kira Kanjeng Nabi tidak akan marah. Oh ya, memang prosedurnya seperti itu. Nasab saya tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Kita akan diapresiasi, Mbak Idham. Betul. Nah, itulah sehingga kemarin ketika saya dapat kiriman dari teman tentang videonya Gus Miftah, saya pengen ngomong, loh kok seperti ini Gus Miftah, walaupun mungkin itu video lama, tetapi ketika jenengan mengatakan bahwa Gus Miftah mengatakan seperti itu sebelum polemik nasab, saya kira enggak, Mbak Idham. Itu Gus Miftah dawuh seperti itu setelah polemik nasab ini ramai, karena beliau mengatakan yang mengatakan atau meyakini habaib bukan sebagai dzurriyyah Nabi, betapa malunya besok ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi. Otomatis Gus Miftah menyikapi orang-orang yang selama ini ribut dan meyakini habaib bukan sebagai dzurriyyatun Nabi. Berarti ya belum lama inilah, walaupun sudah lama, tapi ya belum lama setelah polemik nasab ini muncul. Oke, Mbak Idham, itu Ini nambahin. Iya, ya, monggo. Kalau pernyataannya Gus Miftah itu setelah polemik nasab, malah saya gampang jawabnya. Gimana? Loh, saya lebih berani bertemu dengan Kanjeng Nabi daripada dengan Robito Alawiyah. Oke. Iya, karena Kanjeng Nabi kan sudah jelas ilmiahnya, sudah jelas akhlaknya. Kalau Robito Alawiyah kan lihat ketuanya saja begitu. Sudah. Iya kan? Iya. Saya malah lebih berani ketemu dengan Kanjeng Nabi langsung daripada dengan Ketua Robito Alawiyah. Iya. Sudah. Ya. Baik, Mbak Idham. Malah lebih gampang saya jawabnya. Oke, kalau bertemu Kanjeng Nabi, jelas akhlaknya, jelas kasih sayangnya, jelas pasti besar kasih sayangnya. Malah lebih gampang saya menjelaskan. Lebih memaklumi kita kan, Iya. sebagai umatnya yang banyak dosa kan, seperti itu. Oke. Dan itu hakul yakin saya. Betul, saya juga meyakini seperti itu. Ketika kita bertemu dengan Rasulullah, walaupun kita banyak dosa, Kanjeng Nabi itu pasti akan membela kita, ya kan, akan kita bela, walaupun nanti tetap prosedurnya juga Allah, karena kita banyak dosa, walaupun Nabi kita membela, ya harus dicemplungkan ke neraka dulu kan, mungkin seperti itu, Mbak Idham. Tapi harapannya kan tidak ada yang ingin demikian. Yang jelas ketika jenengan mengatakan lebih berani bertemu dengan Kanjeng Nabi daripada Robito Alawiyah, ya masuk akal, karena Kanjeng Nabi jelas sangat sayang kepada umatnya. Ketemu Robito Alawiyah malah dipersekusi sampai yang Oke. Baik, Mbak Idham. Materi selanjutnya, Mbak Idham, ini tidak kalah menarik dengan Gus Miftah. Karena tadi jenengan nyinggung Ketua Robito Alawiyah, ya. Semalam kayaknya ini Bang Haji Romai Rama barusan membahas materi yang sangat menarik, ya, tentang DNA dengan Dr. Sugeng. Tapi sebelumnya ada video yang disampaikan oleh
Bang Haji bahwa Bang Haji sudah melayangkan dari pihaknya, Bang Haji sudah melayangkan surat untuk mengundang Rabithah Alawiyah. Ternyata ditanggapin juga bahwa Rabithah Alawiyah itu tidak bisa hadir. Tidak bisa apa tidak mau. Bukan alasan. Begini Mbak Idham, ada beberapa poin sebenarnya dalam saya melihat Rabithah Alawiyah tidak hadir dalam undangan yang disampaikan oleh Bung Pak Haji ya. Siapa lagi ya? Haji Roma Irama. Raja Dangdut kita. Lanjut. Iya. Apa itu poinnya? Yang pertama, saya lihat itu kan suaranya dibacakan oleh Bang Haji kan. Beliau ngundang ketua RA-nya yang dalam hal ini adalah Habib Taufik Assegaf untuk rawuh di podcastnya Roma Irama, tetapi malah justru dari pihak Rabithah Alawiyah itu yang mengundang Bang Haji untuk datang ke Maktab Daimi seperti itu, Mbak. Kalau memang panjenengan untuk ingin mempelajari lebih lanjut tentang ilmu nasab ini, silakan datang ke Maktab Daimi. Kan ini saya kira ini loh, dari mana ini kok bisa seperti ini jawaban dari Rabithah Alawiyah begitu, Mbak. Itu poin yang pertama. Logikanya aneh, jawabannya aneh saya kira. Aneh. Oh diundang, enggak datang malah ngundang. Ada apa kok bisa seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua adalah ya inilah yang selama ini dikatakan Al-Kaburi itu kan kiai kita, Kiai Mat kan. Sehingga dengan ini berbalik Mbak Idham, yang kabur itu siapa? Dengan berbagai alasannya. Bagaimana tanggapannya Mbak Idham? Monggo Mbak Idham. Kalau saya nggak nanggapin Rabithah Alawiyah lah, karena Gimana? ya memang begitu kelakuannya. Saya mau nanggapi Bang Haji Roma Irama. Waduh, Kalau saya jadi Bang Haji Roma Irama disuruh hadir ke Rabithah Alawiyah, saya mau. Kalau saya, oke siap, saya datang ke sana. Tapi saya juga punya syarat, kayak gitu. Apa? Live. Begitu. Saya mau. Kalau enggak saya daftar di sini, Wahai Rabithah Alawiyah, saya diundang. Channel Laskar Sabilillah 19 Cilacap siap menghadiri undangan MDRA. Begitu ya, siap? Iya, saya siap. Tapi syaratnya apa? Hah? Syaratnya apa? Live ya? Live. Saya mau. Beneran mau? Dengan beneran? Pak Taufik. Dengan Habib Taufik Assegaf? Ya. Tapi saya nggak ikut ya, saya takut. Parah banget. Enggak. Saya mau. Ya. Tapi bertemu langsung begitu loh. Jangan live yang kayak di channel pada Suka TV itu, jangan yang seperti itu. Langsung saja ya. Dia langsung loh. Ya. Langsung. Kan MDRA kan apa jawabannya kan, kalau panjenengan mau tahu ilmu nasab yang dari MDRA lah, intinya kan begitu. Kamu datang ke MDRA. Oke, saya tunggu undangan dari MDRA ke Laskar Sabilillah 19 Cilacap. Semoga saja mau ngundang saya dan Pak Wahid. Saya mau beneran. Oke. Saya nyoting ya. Saya nge-live. Kurang ajar ya. Enggak. Saya mau banget malah live. Syaratnya itu live di channel ini. Begitu. Tapi jangan kayak di pada Suka TV ya, langsung datang bertemu begitu Mbak. Iya, gitu. Karena takut dipersekusi dengan dipersekusi. Nggak takut? Ya enggak lah. Yang live ya harus persekusi mikir-mikir. Ini malah ngeri jawabannya Mbak. Ya dengan persekusi emangnya saya itu takut apa? Begitu. Begitu. Pak Taufik mandan tua wis mana si Esinom titik. Betul ini saudara-saudara. Enggak, saya kira Mbak Idham akan berkata seperti itu. Malah berani diundang sama MDRA ini, ya Allah. Ya, nanti banyak yang komen, makanya kamu siapa diundang? Itu bukan siapa-siapa. Itu kan saya cuma jawab saya mau. Ketika memang diundang. Mau kalah debat atau gimana terserah belakang ya. Iya, itu urusan belakang. Kalau debat atau gimana, mau dipersekusi atau gimana. Lah ini kalau misalkan nanti benar-benar diundang teman ke sana, ternyata kita dihadapkan dengan Ustadz Idrus Romli atau mungkin Ustadz Wafi, itu kan nggak selesai-selesai, kita juga akan ngeyel terus, dia juga akan ngeyel terus, begitu akhirnya kan jadi debat kusir. Makanya pengennya Mbak Idham tentunya kan langsung dengan Habib Taufik Assegaf. Iya. Betul. Oke, mungkin ini dulu saudara-saudara, sudah agak sore ini juga nanti takutnya apa ya, nanti kemana-mana kita
ngomongnya Mbak Idam. Ya, mungkin dibatasin dulu, takutnya israf. Ya. Karena tadi saya sudah bilang kalau israf itu tidak baik, walaupun ini hal baik, tetapi ketika sudah berlebihan menjadi tidak baik. Sekian dulu. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.